Halo, kenalkan, saya Chandra Sanjaya, mahasiswa teknik sipil dari Universitas Tanjung Pura dengan NIM 10 D1011181084. Saya di sini akan mempresentasikan tentang seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Perhitungan Struktur Beton Bertulang Rumah Sakit 6 Lantai. Apa saja yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu pendahuluan, data dan spesifikasi desain bangunan, tinjauan pusaka, metodologi perhitungan, serta preliminary design. Satu, pendahuluan. Untuk latar belakangnya sendiri, berdasarkan data dari survei Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, eh, bed of population ratio di Indonesia itu sebesar 1,17 per 1000 penduduk. Artinya Indonesia hanya memiliki sekitar satu tempat duduk per rumah sakit untuk 1000 orang penduduknya. Dan untuk Kalimantan sendiri, bed of population rasionya sendiri itu 1,03 per 1000 penduduk dan menempati posisi 9 terbawah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk WHO, meskipun tidak memiliki aturan rasio idealnya, tapi merekomendasikan setiap negara tuh memiliki bed of population ratio tuh sebesar 5:1000, yaitu 5 tempat tidur untuk 1000 penduduknya. Oleh karena itu, pembangunan rumah sakit menjadi prioritas dalam pemenuhan fasilitas kesehatan. Oleh sebab itulah saya menjadikan rumah sakit sebagai tugas akhir saya. Perumahan masalah. Apa saja dasar dan tahapan dalam perencanaan struktur beton gedung rumah sakit 6 lantai berdasarkan pada SNI. Lalu bagaimana merencanakan struktur beton gedung rumah sakit 6 lantai dengan sistem rangka pemikul momen khusus sesuai ketetapan yang berlaku. Tujuannya sendiri memahami dasar dan tahapan dalam perhitungan struktur gedung rumah sakit berdasarkan SNI, serta dapat merancang struktur beton gedung rumah sakit non lantai sesuai dengan sistem rangka pemikul momen khusus. Manfaat penelitian ini adalah mahasiswa dapat mendapat pengalaman dalam menghitung atau merencanakan struktur bangunan beton rumah sakit 6 lantai. Mahasiswa mengetahui tahapan dan dalam perencanaan struktur bangunan beton 6 lantai. Mahasiswa mampu mengembangkan pemahaman dan penggunaan program analisa struktur untuk menganalisa gaya-gaya dalam, serta mahasiswa dapat menggambar hasil dari desain yang dihitungnya. Batasan masalah dalam penyelesaian tukar akhir ini adalah denah bangunan yang dirancang mengacu pada kebutuhan fungsi rumah sakit. Perencanaan meliputi balok, kolom, plat, serta tangga. Perencanaan dan perhitungan struktur mengacu pada peraturan atau standar yang berlaku dan terbaru. Tidak mencakup perhitungan utilitas gedung dan anggaran biaya. Perencanaan lift hanya menghitung kebutuhan lift dan beban lift yang akan digunakan sebagai beban terpusatnya nanti. Lalu data dan spesifikasi bangunan. Untuk data sendiri dapat dilihat jenis strukturnya merupakan beton bertulang, fungsi gedung rumah sakit, jumlah lantainya 5, serta ditambah dengan atap dak. Panjang bangunannya 83,4 meter, lebar bangunan 33,7 meter, tinggi total bangunannya 19,5 meter. Serta spesifikasi material yang digunakan antara lain untuk mutu betonnya 30, mutu baja ulirnya 400, serta baja polosnya 240. Nah, untuk luasan rumah sakit sendiri dapat dilihat dari tabel di berikut. Dari lantai 1 sampai 6. Dengan total keseluruhan adalah 12.993,73 meter persegi. Nah, ini merupakan tampak bangunannya, ini tampak depan, tampak samping. Nah, ini denah untuk lantai 1. Nah, di sini hanya mengambil fungsi bangunannya. Kalau misalnya ada seperti kursi atau segala macam, eh, itu abaikan saja. Ini untuk denah lantai 2-nya. Lantai 3 sampai 5 itu
sama. Nah, ini untuk naknya. Ini potongannya, potongan A dan potongan B. Lalu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini saya bagi menjadi 5, yaitu umum, yaitu berisi tentang standar yang berlaku. Ya, lalu spesifikasi bahan, ya, spesifikasi bahan yang akan digunakan, pembebanan dan kombinasi pembebanan. Yang meliputi beban hidup, beban mati, serta gempa, ada juga angin, serta kombinasi yang digunakan nantinya. Lalu perencanaan struktur utama bangunan, yang berisi plat lantai, balok, serta kolom, serta sekunder bangunan yaitu lift dan tangga. Untuk umumnya sendiri berisi SNI yaitu yang akan digunakan nantinya, yaitu SNI 2849 2019, SNI 1727 2020, SNI 1726 2019, serta SNI 2052 tahun 2017. Spesifik spesifikasi material betonnya, uh, mengacu pada tabel itu, yaitu yang untuk sistem rangka pemikul momen khusus. Karena memakai baju yang ringan yaitu minimalnya 21 lalu maksimal 35. Untuk menulis elastisitasnya, maka yang bawah yaitu yang 4700 akar FC. Lalu untuk beton bertulang, baja tulangan, ya elastisitasnya tuh pasti 200.000 MPa ya. Lalu untuk tulangan ulir non prategang ya, memakai semua ini yaitu nilai maksimal. Jadi nanti nilai maksimalnya tidak boleh lebih dari angka yang dicantumkan di tabel berikut. Polos juga demikian, tidak boleh lebih dari angka yang di bawah ini. Jadi tadi spesifikasi material yang saya gunakan pasti 4 karena lebih rendah pasti masuk dalam SNI. Lalu untuk pembebanan dan kombinasi pembebanan. Pertama adalah beban mati. Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan yang terpasang, yaitu dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding persisi tetap, finishing, cladding, gedung, dan kombinasi aksesoris dan struktur lainnya. Nah, ada pula di tabel sampingnya dapat dilihat itu berat-berat berat jenis bahan bangunannya, serta berat sendiri komponen bangunan. Nah, ini seperti beton bertulang, baja tulangan. Nanti pakai 23 soalnya di sini betonnya beton bertulang ya. Dua, yaitu 24 kilonewton per meter persegi. Lalu untuk berat sendiri nanti yang dipakai yaitu adukan semen untuk lantai keramik, dinding batako, instalasi, lalu perform. Lalu selanjutnya adalah beban hidup. Beban hidup merupakan beban tidak tetap yang bekerja pada struktur tapi sepertinya terjadi selama masa layan struktur. Ini beban yang bergerak lah untuk beban orang yang di atasnya. Lalu ini merupakan tabel yang um, ada dalam struktur bangunan. Ada ruang kantor, ini ruang operasi laboratorium yang ada dalam rumah sakitnya lah. Lalu beban angin. Beban angin tuh semua beban yang bekerja tegak lurus pada gedung atau bagian gedung dan disebabkan oleh adanya selisih dari tekanan udara. Nanti di sini sesuaikan dengan pasal 26 sampai pasal 31 SNI 1727 tahun 2002 ya. Lalu beban gempa. Beban gempa merupakan semua beban statistik ekuivalen yang bekerja pada suatu gedung, menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa tersebut. Nah, ini faktor keutamaan gempa, jenis pemanfaatannya. Lebih jelasnya nanti di preliminary design ada lebih panjangnya lagi. Ini hanya intinya saja. Lalu kombinasi pembebanan. Ini untuk yang sistem eh, ini yang biasanya ada 5. Lalu kalau ada beban spesifik, nanti ada pakai ini. Nah, kalau beban spesifiknya lebih kuat lagi, pakai tabel yang di bawah. Lalu untuk perencanaan struktur utama bangunan, pertama ada plan lantai, yang merupakan suatu konstruksi yang
menumpul langsung pada balok dan dinding geser. Nah, ini terbagi menjadi plat satu arah dan dua arah. Dengan rumus di bawah, di mana LN-nya itu panjang bentang bersih. Lalu itu panjang LNX itu panjang bentang terpendek. Terpanjang dengan perpendek X. Yang penting X itu yang pendek, Y yang panjang. Untuk perencanaan struktur utama bangunan yang kedua adalah baloknya. Balok merupakan suatu elemen struktur yang utamanya menahan momen dan geser dalam. Ini ada tabelnya untuk minimum balok dan prategang. Pakai rumus berikut. Nanti ya lihatlah nanti ada tabelnya di preliminary design. Ada yang menurut satu sisi, ada menurut dua sisi, ada cantilever juga. Karena ini tergantung tergantung gambarnya lah. Lalu kolom ya. Kolom merupakan elemen tekan yang menumpu balok dan berfungsi untuk memikul gaya-gaya pada lantai. Ini dia khususnya untuk menahan gaya lentur, geser, dan aksial. Lalu lebih rincinya diatur dalam SNI 2847 2019 pasal 18.7. Ini kekuatan aksial maksimumnya. Lalu untuk kolom dengan tulang spiral rumusnya sebagai berikut, dan untuk sedang persegi panjang rumusnya sebagai berikut. Yang kita pakai nanti adalah tulangan sengkang persegi panjang ya, soalnya nanti tidak ada yang spiral. Lalu untuk tangga sendiri dan juga lift sekarang, ini uh, nanti dipakai untuk perhitungannya, rumus yang dipakai supaya nyaman. Lalu liftnya ini lebih diatur ke SNI 036573 tahun 2001. Saya sudah kemarin udah cari yang lebih baru tapi nggak dapat. Tapi karena ini masih bisa dipakai juga, jadi saya pakai yang ini aja, yang 2001. Lalu untuk metodologi perhitungannya, nah, ini akan dijelaskan dengan diagram alir, yaitu mulainya dari pengumpulan data yang diambil tuh data arsitek dan data tanah, lalu ke preliminary design, lalu ke permodelan struktur, lalu pembebanan dan kombinasi, lalu dianalisa. Setelah dianalisa, kita pemeriksaan perilaku struktur. Kalau kontrolnya tidak aman, kita ulang lagi dari proses sampai kontrolnya aman. Baru kita analisa gaya dalam, perencanaan tulangan, penyusunan tugas, laporan tugas, serta kesimpulan dasaran. Baru selesai. Lalu bab terakhir yaitu bab 5, preliminary design. Yang umumnya, eh, preliminary design itu proses memodelkan suatu struktur bangunan, menganalisa pendahuluan untuk menentukan dimensi dan elemen-elemen struktur antara lain plat, balok, kolom dari suatu struktur bangunan. Lalu di bab ini juga ada tangga dan lift yang akan digunakan. Ini balok. Nah, untuk balok, saya ambil yang mutu nyukutannya 30 dan bajanya tuh 400. Ini masih sesuai dengan spesifikasi yang ada di tabel ya. 400 tuh masih kurang dari tadi tuh paling minimal 420, ini masih masuk. Lalu ini contoh perhitungannya untuk menentukan tinggi minimal balok. Nah, saya pakai yang 6 panjangnya 6 meter 6,9 meter. Nah, maka pakai rumus di bawah dapatnya untuk tulangan minimumnya tuh 372,972 mm. Nah, ini balok ada balok itu tuh ada tiga panjangnya. Ada yang 6,9 meter, 5,5 meter, dan 5 meter. Lalu balok anak ada 3,45 meter, 2,5 meter, 3 meter, lalu 2,775 meter. Nah, ini termasuk dalam menurut satu sisi, ada yang menurut dua sisi. Jadi dapat hasil sebagai berikut. Kita pakai yang
tiga apa yang paling masuk akal aja. Lalu untuk perencanaan awal dimensi plat lantai, nah, kita pakai plat lantai yang di ujung sini. Ini gambar gambar yang lebih besarnya, lebih jelasnya. Nah, untuk menentukan jenis plat lantai, nah kan tadi dapat dimensi induknya tuh 300 per 600 mm, lalu balok anaknya 200 per 400. Lalu berdasarkan denah plat yang ditinjau, LY dan X-nya masing-masing tuh dapat 2785 mm dan 3450 mm. Nah, untuk INY bentang bersih terpendeknya, nah, dapat 2535, lalu yang X itu 300 3200 mm. Rasio perbandingan bentang betanya tuh dapat 1,267 karena dia kurang dari 2 termasuk plat arah. Nah, lalu kita asumsikan tebal plat lantainya tuh 100. Nanti kita cek apa masuk atau tidak. Ini untuk baru L ya. Perhitungannya mulai dari menghitung nilai lebar efektif balok. Rumusnya sebagai berikut, dapatnya 700 mm untuk perhitungan nilai HB A1 A2. Inilah eh, lebih jelasnya nanti di sini ada HB itu apa, dari mana sampai mana, A dari mana sampai mana. Atau di sini A1 A2, lalu Y1 tuh nah di sini, Y2 di sini. Dapat sebagai berikut. Nah, yang kita cari tuh ujung-ujungnya di Y kan, yaitu eh beban terpusatnya dapat di mana di titik 345,455 mm. Hitungan selanjutnya momen inersianya IB sebagai berikut, dapat angka sekian, banyak nih ya, 7 jutaan milimeter pangkat 3. Nah, lalu untuk inersia platnya ini karena dia persegi ya per 12, jadi dapatnya 200 juta sekian. Menghitung rasio kekakuan, dapatnya alfa F1-nya dapat 32,225. Nah, ini catatan ya karena inersia dari balok dengan stepnya itu sama-sama beton bertulang. Jadi kita coret aja tidak apa. Jadi rumusnya IB per IS. Selanjutnya, dia sama dengan yang tadi, berulang juga. Eh, Bedanya cuma ada yang balok T, ada yang balok L. Eh, Berubahnya cuma di rumus awalnya saja. Nah, ini terakhir ada menghitung nilai rasio kekakuan lentur rata-rata penampang balok terhadap kekuatan lentur plat. Dapatnya 19,4. Jadi nilai tadi AF1 sampai AF4 tuh dijumlahkan bagi 4, dapat nilainya 19,495. Lalu menghitung dan menentukan tebal plat rencana. Ini kita cek ya apa sesuai syarat atau tidak. Karena AFM-nya lebih dari 2, maka tebal mina plat tuh Hamin tuh menurut saya ini adalah apakah rumus sebagai berikut. Hmm. Dapatnya 72,211 mm karena ininya lebih dari 100 ya, jadi memenuhi. Nah, lalu selanjutnya untuk dimensi balok kita maaf itu kolom. Kita pakai titiknya di sini ya. Ini gambar yang lebih jelasnya. Kita pakai metode tributary area untuk menentukan beratnya. Apa? Ya, menentukan areanya. Berat areanya. Ini beban-beban yang dipakai. Platform kan. Ini berat jenisnya.
untuk platnya ini balok sama kali 24 sama juga dia pakai 21 karena beton ya, bukan beton bertulang. Lalu untuk platform, nah ini dapat dari tabel yang di awal, dapat sekian-sekian. Lalu untuk beban hidup, itu fungsi bangunannya yang ada di tributary area tersebut. Nah, sebagai berikut ada ruang tunggu, koridor, lantai. Lalu, oh ya, sesuaikan dengan gambar di awal tadi, gambar bangunan. Lalu untuk beban per lantainya, nah, ini dimensi dari plat kita atau apa dimensi yang kita pakai. Ini untuk lantai satu ya. Koefisien tuh eh, berat jenisnya koefisien. Lalu jadi nanti tinggal kalikan dimensi dengan koefisiennya dapat beratnya kilonewton. Nanti ada dapat total juga dari semua beban. Nanti ini beban hidup. Sama caranya untuk lantai 2, 3 sampai 5 serta lantai 6 atau dak atap ya. Ini perhitungan beban. Ya kita pakai apa kombinasi ya 1,2 D dengan 1,6 D. Totalnya sebagai berikut. Lalu perencanaan awalnya kita udah dapat bebannya tadi kan. Nah, kita rancang asumsikan eh, saya asumsikan sih 700 untuk lantai 1 sampai 3 lalu 600 untuk lantai 4 sampai 5. Dimensi ininya. Ini dimensinya kolom 700 600 terus penampang kotornya. Ini lalu berat kolom nah, dari luas penampang kali tinggi lantainya kali berat jenis betonnya dapat sebagai berikut 105,84 ini 90,7. Untuk perencanaan awal dimensi kolomnya tuh sebagai berikut. Kita kan dapat PU dari tadi KPU total tambah 1,2 kali hasil tadi dapat 3030,79 kilonewton. Di PN max-nya sebagai berikut. Pakai rumus dapatnya segini 15,116 AG. Nah, jadi luas penampang kolom yang diperlukan tuh segini. Yaitu 200.500 mm segi ya. Lalu karena ini petak ya, eh, jadi diakarkan, jadi dapatnya S perlu. Ya, S perlunya 44,7,7726 mm. Karena asumsi kita lebih besar dari ini, jadi luas kolomnya memenuhi. Lalu selanjutnya perencanaan tangga. Ada beberapa jenis tangga ya. Ini letaknya nggak ada kayak gimana cuma peletakannya aja. Jadi enak. Nanti ada tipe satu letakannya di mana di mana. Ada dua empat tipe. Lalu karena perhitungannya nanti sama cuma beda letak aja, saya pakai tipe lantai satu aja untuk referensinya. Jadi nanti dijelaskan dengan tabel. Data yang kita perlukan yaitu elevasi lantai, lebar tangga, lebar border, tinjakan tangga, lalu injakan. Ini dari tabel yang di awal tadi. Jumlah anak tangganya dapat H per R ya, jadi dapat 25 buah. Panjang tangganya tuh yang diperlukan jadi 3,6 meter lah ya. Sudut tangga 32,002. Ini harus eh, kemiringannya harus di antara 25 derajat sampai 40 derajat untuk kenyamanan penggunaan. Karena ini masuk syarat, jadi ini udah dibilang nyaman untuk digunakan sesuai dengan standar yang ada di
Ya. Nah, ini gambarnya. Ini tabel. Nanti tipe satunya pakai nanti dipakainya ini. Nah, ini 180 180. Ini 140 140. Lalu perencanaan lift. Untuk lift sendiri diatur dalam SNI 03 6575 tahun 2001 ya. Pertama kita mulai dari menghitung jumlah populasi. Jadi luas tinggi kali luas lantai ya. Sebenarnya yang diperlukan luas lantai lalu dibagi dengan 5. Jadi dianggap tuh eh, untuk 1 5 milimeternya tuh ada 1 orang. Jadi bagi 5 dapat 100 ini, kita bulatkan ke atas semuanya. Soalnya orang tidak bisa dibagi ya. Jadi kita bulatkan ke atas saja. Dapat segini. Jadi total penghuni bangunannya tuh 5. Untuk maksimalnya dapat 525. Lalu untuk spesifikasi lift dan bangunan yang akan kita pakai. Liftnya mau kita pakai yang kecepatan berapa, kapasitasnya berapa, lalu jumlah liftnya ada berapa. Jumlah lift tuh nanti ada di sesuai gambar. Karena di gambar tadi saya punya 5 lift gambar awalnya. Jadi jumlah liftnya 5. Lantainya 6. Lalu tinggi rata-rata antara lantai itu seperti berikut. Dari 34 di tabel awal lah tadi. Dapatnya 3,9 meter. Lalu tuh perencanaan lift. Lalu kita menghitung waktu perjalanan bolak-balik untuk lift ya. Untuk satu unit lift. Rumusnya sebagai berikut, dapatnya 227 detik. Lalu kapasitas angkut 5 menit untuk satu unit lift. HC5. Sebagai berikut, dapatnya 8,45. 8 per orang. 8 orang. Anggap ya 9 orang. Tapi karena ini nanti masuk ke rumus, saya nggak beratkan ke atas ya. Oh ini ada tabel kriterianya karena ini rumah sakit. Ini tengah pakai yang ini karena kita bukan rumah sakit ya. Akan ke rumus berikut untuk menghasilkan WTR dapatnya 45,4 ya. Menurut tabel waktu rata-rata untuk rumah sakit ini 40 sampai 60 maka waktu tunggu dan itu memenuhi syarat. Nah, jadi udah sesuai dengan ini nih. Memenuhi syarat lalu handling capacity untuk unitnya ini harus kurang dari 10 kan. Dapatnya 8, ini. Jadi eh, ini udah memenuhi syarat. Jadi ini lift yang akan dipakai sama semuanya. Yang data yang kita butuhkan tuh ini karena nanti kita jadikan beban per tuh jadi ini reaksi beban mesinnya aja yang kita pakai. Ini tuh dapatnya dari itu eh bangko mesinnya langsung dapatnya segini. Lalu terakhir tuh gempa. Rencana awal gempa. Nah, ini merupakan kategori risiko. Ini karena gedung rumah sakit tuh masuk kategori risikonya 4. Lalu faktor keamanannya tuh 1,5. Lalu menghitung nilai NSPT-nya dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini tabelnya. Masuk ke rumus yang tadi. Nah, maka dapat 3,58 namanya. Ini masuk ke dalam kategori tanah lunak atau SE. Nah, lalu ini dari aplikasi Puskim ya. Dapatnya sebagai berikut. Ini di bawah. Ini mungkin kurang jelas ya karena ini screenshot tapi tidak apa yang kita butuhkan tuh angkanya sini. Lalu koordinatnya yang kita pakai di sini. Dapatnya SS dan S1 dengan TL per detik. Ini 3 data berikut. Selanjutnya, ini perhitungan
menentukan nilai koefisien. Karena kita tadi tuh SE dengan SS-nya kurang dari 0,25 dapat 25. Ini karena S1-nya pun kurang dari itu pakai yang ini. Dapatnya FA 2,4 lalu FV-nya 4,2. Nah, ini nilai parameter percepat respon spektral percepatan pada periode pendek SMS dan periode 1,1 detik SM1 dapat dihitung persamaan di bawah. Ini SMS dikali ini yang benar rumusnya gini dapat 0,23,81. Lalu untuk SM1 dapat 0,1617, lalu SDS itu 0,1587, lalu untuk SD1-nya 0,1078. Berdasarkan hasil perhitungan nilai parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek SDS dengan SD1-nya dapat dihitung ya periode waktu gempa T yang akan dibuat dalam bentuk kurva spektrum desain. Kurva tersebut dibuat dengan beberapa persyaratan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kita menentukan T0-nya. Dapat sekian detik, ini pun dapat sekian detik. Untuk periode yang lebih kecil, pakai rumus di bawah. Untuk periode yang lebih besar, ini rumus semua ya. Kita lanjut langsung ke tabelnya. Ada dapat respon sebagai berikut. Ini kan dapat di sini kan tadi kan SD1, nanti ukurannya seperti ini. Ini tabel tadi kalau diuraikan. Ini tabelnya. TL-nya 4 detik. Lanjut ke sini. Lalu perencanaan awal untuk menentukan di kategori desain seismik gempanya. Ada dua ya. Karena desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan SDS, ini masuk dalam kategori DSA. Nah, kalau kita mengacu pada SD1 itu tergolong dalam KDSC. Karena dapat dua kategori ya, maka kita pakai yang lebih krusial, lebih parah. Jadi kita pakai yang KDSC. Lalu untuk sifatnya, karena kita KDSC ya, kita pakai yang khusus karena tuh KDSC itu tidak dibatasi untuk apa? Karena ini tidak dibatasi. Jadi kita pakai KDSC. Ya, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa.